Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan, menuju menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Opar Sinambela, penginjil di bawah naungan CK9. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang dengan tema hidup yang berkemenangan. Hidup berkemenangan bukan berarti kita hidup di dalam segala kelimpahan, kita hidup di dalam segala kenyamanan, atau kita tidak memiliki masalah, kita hidup tidak memiliki sakit penyakit. Tetapi hidup berkemenangan adalah hidup yang berhasil melampaui berbagai musim, yang berhasil melewati berbagai situasi, kesulitan, kesukaran, pergumulan, peperangan di dalam hidup. Itulah yang dimaksud dengan hidup berkemenangan, Bapak Ibu. Saya akan mengambil ayat firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat 11-20. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, Gideon mengalami sebuah kesulitan. Orang Israel berada dalam situasi yang sangat sulit pada saat itu. Waktu Tuhan datang melawat Gideon, itu adalah situasi yang sulit. Makanya disebutkan Gideon bersembunyi di dalam pemarahan anggur. Bahwa kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita berada di dalam kesukaran, kita berada di dalam kesulitan, pergumulan, dan berbagai hal, masalah di dalam kehidupan. Saya mau katakan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Untuk kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan, ada beberapa hal yang perlu saya bagikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan, seperti kita lihat, kita baca tadi,
di dalam firman Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan bahwa untuk memiliki kemenangan di dalam Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Itu adalah satu hal yang mutlak di dalam kehidupan kita. Jikalau Bapa, Ibu, saudara-saudara yang kekasih ingin memiliki hidup yang berkemenangan. Di dalam ayat 16, firman Tuhan yang tadi, saya mengulang sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tidak akan ada kemenangan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam peperangan yang saudara hadapi, kalau saudara tidak bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita dibuatnya lebih dari para pemenang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi saya katakan bahwa kemenangan di dalam hidup tidak akan pernah didapat kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah janji yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa yang saudara dan saya harus rangkul di dalam kehidupan kita. Dia yang mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus, yang kasihnya telah dibuktikan dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit, dan saat ini sedang berada di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi hidup yang berkemenangan adalah kehidupan yang bisa melampaui situasi-situasi kesulitan-kesulitan, kesukaran demi kesukaran di dalam kehidupan, bukan serta-merta hidup yang nyaman. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Sekali lagi, untuk kita memiliki kemenangan di dalam hidup, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berperang dengan caranya Tuhan. Tadi pertama, kita harus disertai oleh Tuhan. Harus ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita harus berperang dengan caranya Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahwa penyertaan Tuhan akan membuahkan kemenangan bagi kehidupan saudara, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bahwa penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam peperangan hidup, itu adalah cara yang terbaik. Jangan bersandar kepada pemikiran saudara dan saya. Jangan bersandar kepada, mungkin saudara merasa memiliki skill yang luar biasa, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Kita akan memiliki kemenangan. Di dalam Yakobus 4 ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kemenangan kita dapatkan di dalam hidup kalau kita tunduk kepada Allah. Jadi tunduklah kepada Allah dan bersandar kepada Tuhan. Itulah cara mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan memberkati.